Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Direktur, Pak Wan, Direktur Kepala Divisi, Pak Kepala Divisi, Pak Al-Mukarram Pak Wan Marlin. Kemudian ada juga Pak Bukhari di sini. Ada Pak Wawa juga tenaga saya. Kemudian yang saya hormati juga Pak Kepala Divisi yang lainnya. Staf khusus tadi, staf khusus Pak Direktur ya. Oh Bapak ya. Dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa menghirup napas pada pagi hari ini. Wallahu alam, besok kita tidak tahu. Tapi yang jelas hari ini kita berada di sini. Kita bersyukur kepada Allah dan semoga kita bersabar duduk di majelis ta'lim ini pahalanya untuk kita, dan kita niatkan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dengan bersabar di majelis ta'lim ini, tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah hal yang mudah. Coba kita lihat betapa banyak orang melaksanakan sholat berjamaah sampai 4-5 shaf. Tapi ketika habis sholat berjamaah, ada majelis ta'lim, coba dihitung berapa yang tinggal, terutama bapak-bapak ya, ibu-ibu, gak apa-apalah. Itu artinya apa? Bersabar di majelis ta'lim itu bukan sesuatu yang mudah. Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, idza marartum bi riyadil jannah, apabila kamu lewat di taman surga maka singgahlah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma riyadul jannah, apa taman surga itu? Beliau menjawab, hilaquz zikir, atau majalisul zikir, atau majalisul ilmi. Majelis-majelis yang dibuat untuk mengingat Allah, untuk menambah ilmu agama. Maka baginda Rasul menyuruh kita untuk duduk di situ. Kemudian di hadis yang lain dikatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, apabila kita berada di majelis zikir atau majelis ilmu, maka Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Dan Bapak Ibu sekalian, para malaikat mengelilingi kita, mendoakan kita, mengharapkan keberkahan untuk kita semua. Dan Allah menyebut nama kita satu persatu di hadapan para malaikat. Makanya orang yang berilmu dengan orang yang beribadah tanpa ilmu itu jauh value atau nilainya orang yang berilmu tersebut dibandingkan orang yang rajin beribadah tapi tidak berilmu. Nah, syaitan tahu hadis ini, maka dia berupaya sekeras mungkin agar kita tidak mau bersabar duduk di majelis ilmu, ya kan Pak ya? Kan kalau menghadiri majelis taklim berat kita kan? Berat. Saya kan mengasuh majelis taklim. Makanya kalau sholat itu 4-5 shaf, tapi ketika ada taklimnya, majelis taklimnya, itu tinggal berapa orang aja lagi. Padahal ibadah itu mesti didahului oleh ilmu. Nah, jadi kita bersyukur, semoga kita semua di sini sehat selalu. Kalau kita ada yang sakit, diangkat oleh Allah penyakit kita, sembuh. Kemudian kalau ada keluarga kita yang sakit, Allah angkat penyakitnya dan sembuh serta sedia kala, seperti sedia kala. Kemudian Allah murahkan rezeki kita, Allah jadikan anak kita anak yang soleh dan solehah, Allah lancarkan semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kita ketika dibangkitkan di padang mahsyar, maka kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, auratan, wa burlan, tidak berkhitan, wa buhman, tidak bawa apa-apa. Ketika itu kita tidak bisa minta bantuan kepada karib kerabat kita, kepada orang tua, handai taulan, semuanya melarikan diri dan sibuk dengan urusan masing-masing. Matahari didekatkan, fi sa'idin wahidin, kita dikumpulkan pada sa'id wahid, sebuah dataran tinggi yang lapang, yang panas.
dan saat itu tidak ada yang memberi pertolongan kepada kita selain amal ibadah, dan diantaranya adalah syafaat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi walaupun demikian, syafaat dari baginda Rasul tidak hanya mengucapkan sholawat. Satu hari ini sampai jam sekarang udah berapa ratus sholawat kepada Nabi, Bapak Ibu? Udah berapa? Ada nggak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dari sholat fajar tadi pagi sampai subuh? Ada ya? Ada. Minimal 100 kali kita bersolawat. Target minimal. Tapi apakah cukup dengan bersolawat? Tentu tidak. Tentu harus diikuti dengan mengamalkan sunnahnya, baik sunnah qauliyah, perkataan-perkataan Rasul. Dari mana kita tahu Rasul itu berkata-kata atau bersabda, yang mana sabdanya akan menjadi pedoman hidup? Tentu di majelis taklim. Waktu kita membaca sedikit, tengok YouTube banyak godaan, tengok pengajian lewat yang lain, klik pula dulu, iya kan? Banyak godaannya. Tentu di majelis taklim. Kemudian sunnah fi'liyah, perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dari mana kita tahu? Dari taklim, majelis taklim. Dan ada sunnah-sunnah yang lain seperti takririyah, ketetapan-ketetapan beliau. Semua itu beransur-ansur. Kita teli satu-satu. Hari ini sunnah Nabi apa yang sudah kita lakukan? Hari kemarin apa? Kalau tidak kita teli satu-satu, kita tidak akan mengalami progresif atau progres peningkatan amal ibadah. Pernah nggak kita menghitung hari kemarin dosa apa yang kita buat? Tak ada. Tapi kalau ketika ditanya dosa apa yang kamu buat hari kemarin, susah jawab. Tapi coba kalau kita tanya pahala apa yang kita buat hari kemarin, itu semuanya jawab. Iya kan? Karena menghitung dosa itu sulit. Nah, pernah nggak kita menghitung dosa hari kemarin? Rasanya nggak ada dosa, Ustaz. Iya enggak? Kenapa kita bilang gitu kan? Rasanya tak ada dosa rasanya. Apa memang benar setiap hari kita tidak ada dosa? Cuma kenapa diluputkan dari pemikiran kita? Kalau ditanya kebaikan, kita bisa jawab, oh iya Ustaz, saya kebaikan pagi tadi saya sholat jamaah, gini ya, di masjid. Tadi saya kasih makan anak istri di rumah. Kata ibu-ibu, saya masakkan untuk suami saya. Oh, kalau cerita pahala, oh itu banyak sekali. Tapi ketika ditanya dosa apa yang dibuat hari kemarin, bingung mau jawab. Karena itu dihilangkan oleh setan. Nisyanuz dzunubil madiyah, melupakan dosa yang telah lalu. Nanti kita bahas. Nah, oleh karena itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam rangka menumbuhkan rasa cinta, termasuk memperingati hari lahir beliau, supaya di akhirat kita menjadi prioritas mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, yang semua kita sudah hafal, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad, kata Allah, melainkan untuk rahmat sekalian alam. Coba kita kaji ayat ini. Ternyata dia bukan rahmat. Rahmat tahu apa arti rahmat? Apa artinya Pak? Kasih sayang. Tapi ternyata yang mendapatkan kasih sayang itu bukan hanya kita umat beliau, tapi alam. Ini gimana ini bentuknya kasih sayang? Kita cerita dulu. Dulu di zaman Nabi Hud, pernah dengar Nabi Hud? Di zaman Nabi Hud itu keturunannya Nuh, dari Iram, terus ke atasnya Syam, terus ke atasnya Nuh, As di bawahnya. Nabi Hud itu punya kaum namanya Ad. Kaum Ad itu di daerah semenanjung Arabia Selatan, antara Aman dan Yaman. Mereka orang-orang hebat, mampu membuat bangunan bagus-bagus, berukir-ukir, arsitektur yang qualified, yang berkualitas. Tapi mereka durhaka kepada Allah. Akhirnya Allah hancurkan mereka dengan badai taupan dan suara petir yang menggelegar, menyebabkan mereka mati. Itu satu contoh. Yang kedua, Bapak Ibu, ada namanya kaum Samud. Kaum Samud itu diutus oleh Allah, nabinya Nabi Soleh, masih turunannya Ad. Mereka juga mengukir batu-batu jadi istana-istana hebat. Kalau kita lihat, bisa dilihat di YouTube ya, kayaknya nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal mereka bisa membuat seni yang begitu presisi.
simetris antara satu dengan yang lain, tiang-tiangnya, berarti dia arsitektur ulung, bisa membangun begitu megah, bukan dari bahan biasa, bukit yang mereka ukir menjadi sebuah istana, tempat tinggal, properti yang mungkin kalau sekarang dibuat dijual itu miliaran, mungkin puluhan miliar. Namun mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Saleh mengatakan, Bapak Ibu sekalian, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah, malakum, tidak ada bagimu Tuhan selain Allah, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan yang harus kita sembah selain daripada Allah. Tapi mereka tidak peduli, bahkan mereka menantang Nabi Soleh, kalau memang benar kamu Nabi, coba keluarkan onta betina yang bagus dalam keadaan hamil dari batu besar ini, dia bilang. Nah, coba bayangkan, di Al-Quran kan dijelaskan. Akhirnya Nabi Soleh memohon kepada Allah, ya Allah, kabulkan doaku agar kaumku yakin terhadap dakwah yang kusampaikan dan mereka bertauhid kepadamu. Memang benar Bapak Ibu, lahir onta itu. Tapi apakah mereka beriman? Mereka mengatakan, innama anta minal musahharin, kamu benar-benar tukang sihir, hai Nabi Soleh. Akhirnya apa dengan onta itu? Apa yang dibuat? Di dalam Al-Quran diceritakan, fakadzabuhu wa aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizanbihim fasawwaha. Mereka mendustakan Nabi Soleh, terus mereka menyembelih onta tadi. Nah, coba bayangkan apa dahsyatnya. Kalau sempat di kita ada seorang ustadz yang bisa mengeluarkan onta dari batu, mungkin disembah jadi Tuhan. Setiap malam tuh datang orang tuh nuntut ilmu, iya kan? Coba bayangkan, dari batu onta hamil yang seharusnya itu merupakan mukjizat untuk menaklukkan kaumnya Nabi Soleh, ternyata mereka tidak beriman. Antum minal musahharin, kamu itu memang benar-benar dari tukang sihir, hai Soleh, dia bilang. Tetap mereka tidak beriman, bahkan onta itu disembelihnya, fakadzabu wa aqaruha. Mereka dustakan Nabi Soleh dan terus onta itu disembelih. Akhirnya pasawah, Allah ratakan dengan gempa bumi, habis semuanya habis. Zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Musa alaihissalam begitu berjuangnya membawa kaumnya, tapi mereka tetap melakukan pembangkangan. Padahal mukjizat Nabi Musa itu di depan mata, Bapak Ibu. Dalam Al-Quran, wa faraqna bikumul bahar, kami belah laut, kata Allah, untukmu, fa anjainakum, maka kami selamatkan kamu dan kaummu. Apalagi, wa awraqna alal fir'aun wa antum tanzurun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya sedangkan kamu melihatnya. Jadi kejadian-kejadian itu di depan mata, belah laut, Fir'aun tenggelam, habis. Bapak Ibu sekalian, kejadian-kejadian itu di masa Rasulullah Muhammad SAW mulai diutus. Bilang, kan tak ada kaum yang ditenggelamkan oleh Allah, tidak ada gempa bumi yang menghabiskan satu negara, tidak ada petir yang menyebabkan orang-orang pada mati. Itulah rahmatan lil alamin. Dengan adanya turunnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada kaum-kaum sebelumnya, Bapak Ibu, tidak terjadi lagi. Bahkan orang-orang yang tidak beriman pun diselamatkan oleh Allah dengan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu, kita kan tidak pernah merasa kita diselamatkan. Perasaan kita kan masih muda terus ya Pak Bori ya, iya kan? Cuma casing aja yang tua. Perasaan itu muda terus gitu. Benar. Kayaknya apa yang dibikin bisa aja. Tapi baru terasa tua setelah stamina menurun. Dulu bisa bekerja dengan semangat 100%,
Sekarang kalau datang masalah mulai sakit kepala, pening, tak bisa tidur. Saya kok mudah capek ya? Itu tanda kita sudah tua. Karena umur kita menurut baginda Rasulullah Muhammad SAW rata-rata itu 60-70 tahun saja Bapak Ibu. Kalau 60 tahun, umur saya 48. Berapa tinggal lagi Pak Wan? 12 tahun. Itu kalau panjang umur. Nah, ya, kalau panjang umur 12 tahun. Tak lama lagi. Gitu. Umur tidak ada kaitannya dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Merasakan. Kenapa disebut merasakan di situ? Karena kematian itu dahsyat. Ya. Selalu saya sampaikan surah An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Kalau yang ingkar dicabut dengan kasar, kalau yang baik dicabut dengan halus. Tapi sebaik-baik sehalus-halus mencabut nyawa, itu nyawanya para nabi seperti kambing dikelupas kulitnya. Bayangkan. Dan yang lebih mengerikan lagi pasca kematian, masuk kubur, ruh kita diangkat, dikembalikan kembali ke kuburan, ke jasad kita, sehingga kesadaran kita 100%. Seperti sekarang, sadar-sadar, Masya Allah, panas, sempit, gelap, sadar seperti sekarang. Jangan bilang tidak sadar. Yang hancur itu kan casing, ruh kan tidak mati. Cabut dulu, kembalikan lagi untuk ditanyain sama malaikat, dan itu sadar sesadar-sadarnya. Waduh, aku ternyata sudah mati. Ibu, bapak, selamatkan aku. Gak bisa. Dan itu tidak lama lagi akan kita hadapi. Oke lah, kita masih belum menghadapinya. Orang tua kita yang sudah tiada, Bapak Ibu, terpikir nggak sekarang mereka sedang menunggu doa-doa dari kita? Nah, itu rahmatan lil alamin. Nah, ketika baginda Rasul dilahirkan, tujuannya untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Ketika itu Bapak Ibu sekalian, baginda Rasul dilahirkan tahun berapa? 570 atau 571 Masehi. Tahunnya tahun apa? Dikenal tahun gajah ya? Gajah. Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Kita ingat-ingatkan aja nih. Ada seorang raja Nasrani dari kerajaan Himyar. Dulu kerajaan Himyar itu di Arabia Selatan, di daerah Yaman. Itu awalnya kerajaan itu kerajaan Yahudi, Bapak. Ditaklukkan oleh kerajaan Aksum, panglima perangnya namanya Abraha al-Ashram. Karena orang-orang Yahudi pada saat itu melakukan penganiayaan terhadap orang-orang Nasrani, maka diutuslah oleh kerajaan Aksum ini panglima perangnya yang bernama Abraha al-Ashram untuk menaklukkan kerajaan Himyar. Ya. Tetapi setelah ditaklukkan kerajaan Himyar, mereka independen merdeka. Maka jadilah Abraha al-Ashram itu sebagai rajanya. Dan dia membuat sebuah rumah peribadatan menandingi Ka'bah, supaya orang-orang datang ke kerajaan mereka untuk berziarah. Tapi ternyata tidak sesuai dengan prediksinya. Orang-orang tetap saja mengunjungi Makkah yang ada Ka'bahnya. Maka Abraha al-Ashram saat itu berinisiatif untuk menghancurkan Ka'bah. Ini dipatrikan dalam surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat, kata Allah, bagaimana Allah telah melakukan atau membuat sebuah kejadian terhadap orang yang mengendarai gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah mereka melakukan tipu daya, ingin berbuat makar kepada Allah, ingin meruntuhkan Ka'bah, ditadlil, sia-sia. Wa arsala alaika tayran ababil. Maka Allah mengutus tayran, burung-burung yang berombong-rombongan.
wa mar'atuhu bihijaratin min sijil. Kemudian dilemparlah dari batu-batu dengan batu-batu yang terbuat dari tanah liat yang dibakar atau menyala. Kalau dalam sejarah, Bapak Ibu, mereka terkena penyakit, badannya melepuh-lepuh sehingga mati semuanya, kecuali Abraha. Abraha tak mati. Abraha kena penyakit, bawa lagi pulang, ketakutan dia, bawa pulang sampai di kerajaan Himyar. Tak lama, hanya beberapa hari, mati juga. Ya, apa pelajaran yang diambil? Jangan mencoba-coba melakukan tipu daya terhadap Allah. Jangan mencoba-coba melakukan makar terhadap Allah. Jangan mencoba-coba melakukan tindakan-tindakan yang seakan-akan Allah tidak tahu, padahal Allah tahu dengan sangat detail apa yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, makanya Bapak Ibu, orang-orang yang celaka itu, ya, yang tidak baik itu, yang nasibnya nanti di akhirat, Masya Allah, tak tahu seperti apa. Yang pertama itu nisyanu zunubil madiyah. Mereka suka melupakan dosa-dosanya. Jadi makanya kita sendiri, sebenarnya saya bertanya kepada Bapak Ibu, bukan untuk Bapak Ibu, untuk diri saya. Hari kemarin dosa apa yang kita buat? Apa saja unsur-unsur syariat yang kita lalaikan? Apa saja hal-hal yang sudah kita langgar? Hari ini jangan buat lagi. Karena pada dasarnya tidak ada yang terluputkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, zikrul hasanatil madhi, selalu mengingat-ingat kebaikan di masa lalu. Ini saya kemarin, kamu sedekah nak? Sedekah nak? Oh enggak, saya kemarin udah sedekah. Kemarin banyak saya sedekah. Ini bangunan ini, oh saya berimpak mana situ tuh, maka itu buat itu saya. Itu termasuk orang yang celaka. Dia nggak mau negur saya, iya, padahal saya udah banyak bantu dia. Saat itu pahala habis, tak ada lagi. Zikrul hasanatil madiyah, la tadri aku bila amruddat. Tidak diketahui, kita tidak tahu kebaikan itu Bapak Ibu apakah diterima oleh Allah atau ditolak. Makanya orang yang bahagia itu dibalik. Gimana baliknya? Zikrul zunubil madiyah, selalu mengingat dosa, menteli dosa setiap hari. Kita sudah beribadah, apakah kita yakin ibadah kita itu diterima oleh Allah? Kita sholat, apa benar sholat kita itu sesuai dengan perintah Allah? Takbirnya udah tepatkah? Niatnya udah sempurnakah? Wudhunya udah sesuai dengan tuntunan syariat? Pernahkah kita mempelajarinya secara tepat, secara pas, Bapak Ibu? Nah, itu pelajaran yang diambil, ya. Kemudian an-nazru ila man huwa fawqahu fid dunya, selalu melihat orang yang di atas kita dalam urusan dunia. Syanu kok bisa beli ini ya? Syanu kok bisa bikin rumah seperti ini ya? Saya kok belum bisa. Syanu kok bisa mendapatkan ini? Syanu kok bisa jalan-jalan kemana gitu? Bisa makan-makan di tempat mewah. Dari mana tahu? Dari postingan. Mungkin gawat Bu. Ini ada orang posting makan-makan mewah, ya, flexing. Ini luar biasa ya. Segannya di mana gitu? Kecuali kalau ada acara, nggak apa-apa. Ini milik keluarga. Oh, pakai tunjukkan pula tuh makanannya. Wah nih, makanan, tunjukkan. Padahal, supaya orang tahu. Kalau ditanya ngapain di posting-posting, enggak, saya tujuannya Ustaz untuk menyimpan foto supaya jangan hilang besok. Itu tujuannya, ya, untuk nyimpan foto. Kalau memang benar untuk nyimpan foto, ya tutup akunnya. Tak bisa jangan dipublish gitu kan? Kan bisa saja. Kan menagih nggak Bapak Ibu? Kalau kita mulai postingan, flexing menagih nggak? Menagih, itu setan, kerja setan itu. Nah, jadi kalau ada yang gitu di medsosnya, mulailah hapus. Nah, hapuslah. Jangan pikir orang bahagia Bu melihat kita makan mewah. Ibu yakin orang bahagia melihat kita nginap di hotel mewah? Berapa orang yang bahagia?
Wih, mau bersyukur ya Allah, nikmat Allah ya, bagus ya. Nggak ada tuh komen-komen di bawah, oh mantap ya, mantap ya. Sebenarnya dalam hatinya, mampus lu besok, terimalah padanya besok. Jadi jangan hilangkan pahala yang tidak seberapa dengan pamer. Yang pahalanya tidak seberapa dengan pamer. Ada seseorang belanja di satu toko, tasnya mewah. Jadi dia tanya, Pak, boleh nggak saya beli tas ini? Boleh, saya bilang. Harganya berapa? Saya aja kaget. Ya Allah, tas dapat motor sebiji? Boleh. Masuk sombong nggak saya? Enggak, tapi dengan catatan mereknya harus kamu hilangkan, kemudian kamu bawa kemana-mana. Sanggup nggak kamu beli tas mahal ini tapi mereknya kamu tutup? Waduh, percuma Ustaz. Kenapa kita beli yang mewah-mewah itu? Tujuannya apa? Itu kan, sebab saya suruh nutup mereknya, nggak mau dia. Nah, dia beli mahal nih Ustaz, bisa sekali beli, tahan lama, ya nggak apa-apa. Tapi mau nggak kamu tutup aja merek ini, kamu pakai kemana-mana? Tak bisa Ustaz. Nah, itu kan nampak. Kenapa kita melakukan itu? Ya karena itu tadi. Padahal pahala kita tidak seberapa, namun itu pun habis oleh hal-hal yang bersifat pamer, Bapak Ibu. Nah, ini mulailah ceklah medsosnya. Kalau ada yang flexing-flexing, ada yang pamer-pamer, hapus. Ya. Supaya besok di akhirat pahala kita utuh. Itu pun kalau ada pahala, rupanya dosa yang ada gitu, Bapak Ibu. Nah, kembali ke masa kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sifatnya, ketika kita mengadakan perayaan Maulid Nabi, maka kepribadian Rasul yang kita tiru. Di antaranya, apa kata Rasulullah? La astaghfirullah wa atubu ilai fil yaumi aktsara min 70 marrah. Dalam hadis lain, mi'atan marrah. Rasul itu maksum, tahu maksum Pak? Bersih dari dosa, dijamin dia masuk surga. Tapi dia beristighfar minimal satu hari 70 sampai 100 kali dalam setiap hari. Pagi ini kita sudah beristighfar berapa? Sampai jam ini berapa? 3 kali? 3 kali, itu pun karena kaget. Mau pergi ke kantor, ada kucing lewat, astagfirullahaladzim. Satu. Kedua, ketika starter Honda, motor atau mobil, minyaknya habis, astagfirullah, habis minyak rupanya. 3, ketika sampai di PT Persi, terlambat, kok terlambat, astagfirullah, iya tak nengok jam. 3 kali istighfar. Padahal kita tidak maksum, tidak ada jaminan kita masuk surga. Itu pelajaran diambil. Itu yang kedua. Yang pertama, hapus foto. Itu yang pertama. Nah ibu-ibu, sanggup nggak ngapus foto flexing? Nah ini saya nanya nih, habis Maulid Nabi ini sanggup nggak? Kalau masih sayang sama badan dan orang tua kita yang masih hidup atau sudah meninggal dunia, hapus. Hah? Aman ya? Nggak ada gunanya Bapak Ibu sekalian. Ada gunanya. Jika kita memposting makan mewah di tempat mewah, yang melihat teman-teman kita yang berteman dengan kita tuh banyak orang yang tidak mampu datang ke sana. Coba bayangkan, ini orang atau tidak nih? Akhirnya menimbulkan fitnah. Kok kaya bener ya? Iya ya. Padahal kerjanya cuma itu, dapat dari mana ya? Mulai mendatangkan fitnah. Nih, koleksi kebun. Kebun kulkas setan. Sama aja. Alhamdulillah udah panen sawit. Dia foto, dia bilang tapi sawitnya saya pribadi kan, iya kan? Dia foto di sawit pribadi, alhamdulillah hari ini panen, bersyukur pada Allah. Dia foto di sampingnya ada motor platnya merah. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semakin banyak kalian bersyukur kepada Allah, niscaya aku tambah, kata Allah, nikmatku. Tapi apabila kalian kufur, maka ingatlah azabku pedih. Itu kalau memposting itu tanda bersyukur atau enggak ya? Kira-kira tanda bersyukur atau enggak?
Jawablah sendiri. Itu salah satu jawaban. Dia bilang apa? Dengan saya, dia kadang Ustaz perlu juga itu untuk motivasi orang dia. Sekarang nggak usah tanya orang, tanya pribadi aja. Kira-kira memposting itu ada niat motivasi enggak? Nggak usah bilang, nggak usah jawab. Tanya aja diri pribadi untuk motivasi atau tidak. Nggak usah jawab, nggak perlu dijawab. Nggak usah dijawab. Ya, Bapak Ibu. Jadi hati-hati dengan hal-hal yang demikian. Rasulullah itu beristighfar padahal dia maksum. Ingat Bapak Ibu, di dalam hadis dikatakan dia sudah dijamin masuk surga. Baginda Rasul tidak punya dosa. Sholat malamnya sampai tatafatto, hatta tatafatto qudamahu, sampai pecah tumitnya. Aisyah bertanya, lima tasna ya Rasulullah, kenapa harus sampai begini ya Rasulullah? Ghafarallahu laka min zanbika ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Coba bayangkan, Nabi yang sudah diampuni pasti dijamin masuk surga. Pertama, istighfar tak berhenti-berhenti. Yang kedua, sholat malam sampai pecah. Awak tahu salah sampai pecah tumit sholat malam? Ini saya mau nanya, tadi malam sholat witir berapa orang? Hah? Ada orang aku. Ini nampak kaji makan sendiri nih. Tak boleh ngaku Ustaz, itu flexing. Alhamdulillah. Saya tahu Bapak Ibu tak mau mengaku karena takut ria. Alhamdulillah. Berarti semuanya tadi malam witir, sumpah demi Allah. Rasulullah hatta tatafattahu qudamahu, sampai pecah tumitnya. Lima tasna ya Rasulullah, kenapa harus sampai begini? Bukankah Allah telah mengampuni, ghafarallahu laka, mengampuni dosa engkau, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang? Apa jawab Rasulullah? Afala akunu abdan syakura, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur, wahai Aisyah? Coba ya kan Bapak, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia sudah dijamin, apalagi kita yang Masya Allah ya. Tapi bukan kita di sini ya. Ya, kalau di sini ya saya pernah sholat di situ. Itu semua kita di sini jemaah Persis semuanya sholat di sini ya Pak Wani. Ini sebenarnya karena ada acara aja. Saya yakin nih duha kalau tidak ada acara penuh masjidnya. Ya Bu ya, jangan ngaku Bu, nanti ria. Ria. Duha pul 12, ada yang 8, pokoknya semua. Ini karena ada acara aja. Kalau tidak sana semua tuh. Saya tadi mikir juga kalau datang cepat ini jemaah Persis semua duha tuh. So, itu Bapak Ibu. Rajin mengamalkan sholat sunnah ya. Rajin mengamalkan sholat sunnah itu tanda kita mencintai baginda Rasul. Kan maulid Nabi, peringatan maulid Rasul, meniru kepribadian Rasul. Secara utuh tak mampu kita, tapi hal-hal yang mampu kita buat. Kata Pak Wan Marlin tadi, iman naik turun Ustaz kan? Yazid wa yanqus. Tapi kenapa Yazid bertambah? Yazidu bitta'ati. Kenapa iman itu bisa naik? Karena taat. Wa yanqusu bil ma'siyati. Kenapa iman bisa turun? Karena maksiat. Maksiat itu katanya aso itu menimpakan, melawan. Ya. Takabur bersarang di hati. Padahal takabur itu al-mutakabbir. Takabur itu pakaiannya Allah, sifatnya Allah. Jangan dipakai. Kalau gitu Ustaz, saya supaya tidak takabur nanti motor saya ganti motor buru-buru aja lah. Bukan gitu ya. Kesombongan, keangkuhan, orang yang sombong dan angkuh, Allah tak nunggu sampai akhirat dibalas di barzakh, tak. Di dunia Allah udah balas. Contoh Fir'aun, Qarun, di dunia Allah sudah balas. Itu orang-orang takabur karena memakai pakaian Allah ya. Pelajaran ketiga, satu, hapus foto. Yang kedua, banyak istighfar.
Yang ketiga, sholat sunnah habis maulid Nabi ini duha buat Ustaz, duha ini pas nih, pas jam 9 bisa alasan duha nih, pada kerja lagi banyak, ini mantap pelajaran nih, besok bisa nih Pak Warmalin, sini Pak kami duha, wah pergi sana, rokok, sholat 2 rakaatnya. Itu pun sholat 2 rakaat yang wajib-wajib aja, Al-Fatihah surat tak baca, yang wajib-wajib aja, rukun sholat aja. Duha itu bisa dilakukan sebelum ke kantor. Iya, sebelum ke kantor. Habis syuruk langsung duha. Syuruk 15 menit setelah 15 sampai 20 menit setelah matahari terbit. Iya, sekarang matahari terbit 6.08. Ya. Siapa yang tahu matahari terbit jam berapa? Tanda dia sholat syuruk tak tinggal. Siapa tahu? Jam berapa matahari terbit hari ini? Tak tahu kan? Nah, tapi bukan tak tahu, sekali lagi tak boleh ngaku ya Bapak Ibu ya. Teriak bagian dari flexing. Nah, duha. Habis sholat maghrib perbanyak sholat sunnah. Karena antara maghrib dan isya itu baginda Rasul menyuruh perbanyak sholat sunnah, termasuk waktu yang dilalaikan. Atau mengisinya dengan majelis taklim. Sholat maghrib rajinlah pula, tapi pulangnya cepat Bapak. Doa pun tak sempat. Jangankan sholat sunnah, rawatib mungkin buat ya, tapi sholat sunnah lain enggak. Tapi bukan di sini ya. Sampai di rumah langsung ngapin. Habis sholat isya, rawatib langsung witir. Boleh Ustaz, habis itu langsung witir? Boleh. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada sahabat yang melaksanakan witir habis sholat isya langsung witir. Umar bin Khattab sholat witirnya di akhir waktu menjelang sholat subuh. Rasulullah menjawab, yang melakukan witir setelah sholat isya itu orangnya hati-hati. Sedangkan Umar melakukan witir menjelang sholat subuh di dini hari, itu mengamalkan agamanya dengan tegas. Dua-duanya boleh. Sholat sunat taubat, Masya Allah, Allahumma firli warhamni wa atubu ilaik. Ya Allah, ampuni dosa, beri rahmat kepadaku dan aku bertaubat kepadamu. Cukup 2 rakaat. Oh, perlu tambah 2 rakaat lagi. Rakaat pertama Al-Fatihah dengan Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Itu Bapak Ibu, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita amalkan tanda kita mencintai baginda Rasul. Doa kita diijabah oleh Allah. Tidak ada halangannya. Kalau orang tua kita meninggal langsung kiriman doa, Masya Allah, langsung nyampe Bapak Ibu. Padahal yang mereka tunggu itulah dia. Kalau kita nunggu sesuatu di kantor ini Bapak Ibu bisa sambil minum, sambil ngopi. Kalau mereka nunggu di alam barzah, coba bayangkan, mana aku kok tak ngirim-ngirim doa lah pula ya. Doa pun terpaksa. Pernah nggak bermanja-manja dengan Allah setelah sholat? Hati kita istighfar, hati kita hadir di hadapan Allah dalam sholat. Habis maulid Nabi, sholat sunnah kita buat. Tak perlu banyak-banyak, langsung sekali buat itu sholat tahajud 12 rakaat, 11 rakaat, 3 witir. Sudah tuh 2 tahun tak buat lagi. Habis ini aja. Habis ini aja. Nunggu besok lagi, nunggu maulid Nabi besok lagi. Ini bagi bapak-bapak, ku ampusakum wa ahlikum naro. Pernah nggak kita mengecek sholat istri kita di rumah? Bacaannya benar atau enggak? Nggak perlu dijawab, nanti flexing. Nggak perlu jawab. Cek sholatnya. Sudah tepatkah takbiratul ihramnya? Letak tangannya di telinga atau di bahu sudah tepatkah? Ketika dia sujud tangannya renggang atau rapat, sudah tepatkah? Bagaimana dia melakukan ruku? Anak kita cek bacaannya. Habis maulid Nabi, pelajaran yang kelima, cek sholat di rumah. Bagi bapak-bapak ya, kalau bagi ibu-ibu, cek sholat bapak-bapaknya. Jangan-jangan dia ngecek sholat kita, rupanya dia tak betul. Cakap dengan dia. Coba panggil siapa? Panggil istri, umi, ibu, mama, mami, adek, dek. Jadi ibu ya, kalau nanti ada suaminya, dek, tolong, ada nggak yang suami istri di sini? Nggak ada ya? Nggak boleh kan? Iya. Kalau ibu-ibu yang suaminya nggak ada di sini, cek. Kata Ustaz Zubir, saya harus ngecek sholat abang. Cek, bilang nama saya. Disuruh Ustaz Zubir, kalau marah dia suruh nelpon saya. Tapi sebelum dia nelpon kasih tahu saya, ini abang saya mau nelpon, marah nggak Ustaz? Nanti saya jawab.
Itu kepribadiannya, kepribadian Rasulullah Muhammad SAW yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Salat sunnahnya Masya Allah hatta tatafattaraku, sampai pecah-pecah, infaqatat, sampai bekak-bekak tumitnya, begitu Ibu ya. Dan ketika Rasulullah itu dilahirkan dalam keadaan yatim, alam yajida apa? Kayatiman fa'awa. Bukankah aku menemukan, bukankah Allah menemukan engkau wahai Muhammad dalam keadaan yatim fa'awa, maka Allah memeliharanya. Pelajaran apa yang diambil? Jangan lupa anak yatim. Anak yatim itu bagusnya diusap kepalanya Ustaz ya. Iya usap, tapi jangan usap aja asal jumpa usap, asal jumpa usap, ulu lah. Kata kawan di Bengkalis, apa namanya, awak tak kenal mati itu, saudaraku, apa kamu ya, ada buat ini siapa kasih, memang tak kenal, dah pergi dulu sikit. Ini asik usap aja, mengamalkan di Rasulullah, usap kepala anak yatim, usap aja, padahal budak itu nak jajan, haram tu ulu sikit pun. Yatim, apa yang disebut yatim? Man mata abuhu, yang mati bapaknya itu yatim kalau manusia. Man mata ummuhu, kalau mati induknya yatim, itu hewan. Cemano nak musakan kepala anak yatim, Ustaz nak ngulunya, awak sendiri anak yatim Ustaz. Nah, memang anak yatim. Ada enggak anak yatim di sini? Saya anak yatim, Mbak. Anak yatim. Ada yatim piatu, ada yang yatim. Saya anak yatim dari tahun 80 saya dah yatim. Bapak saya meninggal di Pahang, Malaysia. Nah jadi Bapak Ibu, yatim itu ada batasnya. Nah, ini asal nak mensantuni anak yatim, awak aja yatim, mana menyantuni awak yatim. Cucu yatim. Tepat pula bapaknya namanya Muhammad Yatim. Betul lah sah dia anak yatim. Kata Abdullah bin Umar ketika dia mau ikut berperang di umur 14 tahun, Rasulullah menolaknya karena umurnya masih 14 tahun. Tahun besoknya dia daftar perang lagi umur 15 tahun, maka pada saat itu Rasulullah mengabulkannya. Maka para ulama berijtihad, yatim maksimal umurnya 15 tahun. Kalau di atas 16 tahun jangan usap kepalanya Pak. Itu ada gadis tuh ngikut dia nanti. Ngikut awak dia nanti. Ya. Keenam, pulang dari sini cek anak yatim keliling rumah. Jangan maknya dicek, anaknya. Anaknya dicek, emaknya dicek. Ada terkenal. Baik Bapak Ibu, Ya, dia begitu. Baginda Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran buat kita juga harus memelihara anak yatim. Nah, jadi karena itu hari pun sudah jam 11 lewat 15. Kalau lama-lama nanti bosan Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin ini saja dulu. Kita sambung. Baik, semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian, walaupun tidak terlalu lama, namun dapat pelajaran dan mulai kita amalkan bersama-sama. Insya Allah, Allah akan melapangkan dada kita, Allah akan meringankan beban di pundak kita, sebagaimana Allah melakukannya kepada kekasihnya Nabiullah Muhammad SAW. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na laka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad, menghilangkan bebanmu yang memberati pundakmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena baginda Rasul adalah kekasih Allah Muhammad SAW yang memiliki ketahanan keimanan yang luar biasa, yang harus kita contoh. Dan beban yang dihadapi Rasulullah tidak ada apa-apanya dibandingkan beban kita Bapak Ibu. Maka oleh karena itu kita mohon kepada Allah agar hati kita juga lapang, dada kita juga lapang. Ketika Nabi Musa menghadap Fir'aun, maka dia berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri. Kenapa Nabi Musa meminta pertama itu adalah dilapangkan dadanya? Karena apabila hati kita lapang, urusan kita akan selesai.
Wa yassirli amri, baru yang kedua diminta perlancarlah urusan ya Allah. Pertama yang diminta oleh Nabi Musa, lapangkan dada. Kalau hati kita lapang, dada kita lapang, maka seluruh urusan kita lancar. Hilang sifat takabur, muncul inqiyad wal khudu' dan khusyuk tawadhu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam melihat setiap orang berhusnuzon. Demikian, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minasy syakirin. Rabbana hab lana minal muttaqin. Rabbana hab lana minas siddiqin. Rabbana hab lana minal arifin. Na'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.